Konflik antara para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI dan pihak Taman Safari Indonesia terus bergulir. Di tengah seruan penyelesaian damai, muncul suara keras dari salah satu mantan pemain sirkus bernama Butet yang menolak ajakan berdamai. Dalam sebuah podcast, Butet tampak tidak kuasa menahan tangis saat mengungkap luka batin yang belum sembuh hingga kini. Butet menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak rela berdamai dengan pihak Taman Safari Indonesia yang selama ini disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan OCI, tempat di mana ia diduga mengalami kekerasan dan eksploitasi semasa kecil. Meski Taman Safari telah menyatakan bahwa mereka adalah entitas terpisah dari OCI, para mantan pemain sirkus termasuk Butet merasa pengalaman mereka tidak bisa dilepaskan dari nama besar Taman Safari. Dengan suara bergetar, Butet menegaskan bahwa ia menyerahkan seluruh rasa sakit dan ketidakadilan yang dirasakannya kepada Tuhan. Ia berkata bahwa hanya keadilan dari Yang Maha Kuasa yang pantas menjawab luka yang telah tertanam begitu dalam. Pernyataan Butet ini kembali membuka luka lama yang dirasakan oleh para mantan pemain sirkus OCI, yang kini mulai berani angkat suara atas dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami puluhan tahun silam. Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia tetap bersikukuh bahwa mereka tidak bertanggung jawab secara hukum karena tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen OCI. Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa rekonsiliasi tidak bisa dilakukan tanpa keadilan yang transparan dan rasa hormat terhadap suara korban. Tangisan dan teriakan Butet menjadi simbol dari suara mereka yang terlalu lama diam, namun kini menuntut untuk didengar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi-lagi kita dihebohkan dengan salah satu kasus yang lagi viral nih guys ya. Ini buntut dari viral OCI kemarin di salah satu tempat pertunjukan, yaitu di Taman Safari ya. Katanya di sini dalam kasus tersebut telah dilakukannya terhadap pekerjanya ya, dan juga sudah dilakukannya pelanggaran HAM nih guys. Dan ternyata kasus ini masih berlanjut guys. Bahkan kemarin telah dilakukannya ya rapat terkait dengan kasus ini oleh pihak Komisi 3 DPR RI yang diwakilkan oleh langsung dari Ahmad Saroni sebagai wakil dari Komisi 3. Dan tahu statementnya apa guys? Ternyata kasus ini Ahmad Saroni sendiri berstatement masih bisa dilakukannya perdamaian guys. Gimana nih? Nah, dari statement dan keputusan dari Komisi 3 sendiri guys yang diwakilkan oleh Ahmad Saroni ini sangat-sangat disayangkan banget ya. Seharusnya pemerintah itu harus mengusut lebih lanjut terkait kasus ini yang sudah banyak memakan korban. Bukannya dilakukan perdamaian boleh, tapi keadilan itu tetap nomor satu guys ya. Gimana caranya kita bisa pemberantasan kasus-kasus ini itu bisa terselesaikan, karena ini sudah melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia guys ya. Menurut saya kasus ini tuh bukan kasus kecil, ini kasus besar yang seharusnya pemerintah itu terbuka ya untuk mengusut kembali kenapa ini gitu ya. Siapa yang jadi pelakunya ya, apa modus dari perlakuan seperti ini terhadap korban-korban. Nah, harusnya pemerintah tahu itu. Dan mirisnya lagi guys, dalam rapat komisi tersebut ya, Ahmad Saroni sendiri mempunyai statement bahwa kasus ini akan bisa dilakukan perdamaian 7 hari ke depan, dan tidak perlu lagi untuk diviralkan, tidak perlu lagi untuk diberitakan, tidak perlu lagi untuk dibuat konten di media sosial. Ada apa ini? Kenapa pemerintah harus membatasi hal seperti ini? Bukannya hal ini kita harus tahu gitu. Nah, ini jadi permasalahannya guys. Menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya edukasi lain, kalian bisa banget ya tinggalkan di kolom komentar aku aja ya. Oke. Udah stop, kalian itu viralin kemana-mana itu kasus HAM Taman Safari itu. Dengerin kata ketua Komisi 3, hal ini tuh nggak ada anggarannya buat ngurusin sana sini penyelidikan apapun, itu nggak ada anggarannya negara ini buat ngurusin kasus-kasus HAM kayak gini tuh. Mending duit anggaran itu dikorupsi, dipakai buat kepentingan pribadi, masuk kantong pribadi, buat makan anak-anak mereka. Kayak gitu, masa buat ngurusin hal-hal kayak gini? Ya elah, masa negara harus hadir sih untuk urusan sepele kayak gini? Kan gampang solusinya, tinggal duduk bareng-bareng bicarain secara kekeluargaan. Terus nanti para korban-korban ini harus bikin klarifikasi, minta maaf di depan publik. Kan gitu. Karena kasusnya dari tahun 80-an juga udah dilaporin juga, walaupun udah kuat buktinya juga ya tetap aja mental. Lawanmu itu orang kaya. Jadi udah, jangan pernah kalian lawan orang kaya. Kalian sih gak tahu diri.
Pokoknya kalau misalnya orang-orang kecil punya masalah, itu bukan urusan negara. Ngerti kalian? Sadar diri kalian itu. Urusan kayak gini-gini kok lapor negara. Selesaiin sendirilah masalah kalian. Ya elah. Pejabat itu tugasnya ongkang-ongkang kaki di ruang ber-AC. Ya korupsi. Mana ada waktu ngurus-ngurusin kayak gini. Ya elah. Jadi rakyat kok kalian itu cengeng banget. Mandiri dong, jadi rakyat mandiri. Selesaiin masalah sendiri. Ngerti? Kasus eksploitasi HAM paling berat gitu. Dari mereka kecil, mereka nggak tahu orang tuanya siapa, identitasnya siapa, terus tiba-tiba dia ke situ, suruh belajar jadi tukang sirkus, diberi kehidupan yang nggak layak, dan nggak digaji. Kasus seberat ini diselesaikan dengan perdamaian? Enggak lah, nggak bisa. Enakan orang kayanya nih udah dapat duit banyak dari sirkus. Harusnya nih ya, kasus kayak gini tuh dikasusin, terus pengelolanya masuk penjara, terus sirkusnya ditutup. Adalah harusnya kasus seberat ini ya gitu diselesaikan dengan perdamaian, duduk bareng, ngobrolin hal bareng gitu. Ya enggak lah, harusnya langsung masuk penjara, harusnya disidangin. Lu ngapain DPR Komisi 3 ikut-ikutan lu tuh harusnya ngikutin, ini harusnya masuk kasusnya ke polisi. Nggak usah lu ikut-ikutan pakai acara jadi jalur tengah terus ada perdamaian. Nggak ada lah, ini udah kasus berat. Nggak bisa kayak gitu sembarangan. Kalau kayak gini terus nih, orang kaya bakal gampang banget diinjek-injek. Orang yang nggak punya duit diperlakukan kasar, diambil haknya, ketahuan di publik pakai damai. Kalau kayak gini nih, keenakan nih jadi orang kaya nih. Kayak kelihatannya tuh hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Enak banget, udah berbuat sembarangan, udah ngegaji, udah gitu dia kemasukan duit banyak dari orang-orang ini. Terus sekarang habis kasusnya mereka lolos doang pakai acara damai. Nggak bisa. Oriental Circus, wah itu aku yang sangat suka banget. Beberapa kali aku nonton, terakhir aku nonton bawa anakku. Pokoknya aku sangat terkagum-kagum sama mereka yang cantik-cantik, bergelantungan di atas setinggi-tingginya, hingga nontonnya juga gini gitu kan. Dan main hula hoopnya, hingga aku juga beli hula hoop, bermain, belajar sendiri, beli yang bulatannya kecil, yang besar. Pokoknya dulu aku lumayan bisa ya. Bukan jago, bisa main walaupun karena aku belajar sendiri. Karena aku suka. Dulu waktu nonton aku berpikir gini, kok mereka nggak jadi artis aja ya, biar ada di TV, biar ada diberitakan di surat kabar gitu. Kenapa mereka harus bergrup seperti itu? Aku pemikirannya waktu itu kenapa harus grup gitu. Hingga kan kalau grup memang susah kan, apalagi sebanyak itu untuk di-up yang mana gitu. Pemikiran aku seperti itu. Tapi sekarang dengan kejadian ini aku berpikir, oh pantes ya kok mereka, aku ngomong sampai tersendat ya karena aku ikutin VT-nya, sumpah sedih banget, merinding. Pantesan mereka tuh nggak pernah ada di surat kabar tuh dulu ya, nggak pernah ada di TV, nggak pernah diberitakan secara personal gitu bahwa saya gitu kan pemain sirkus gitu kan, yang main ini, yang main kan bisa dong gitu. Dan sekarang pun ada nggak salah satu dari mereka yang punya sosial media? Nggak ada kan? Akhirnya aku berpikir, apakah benar cerita-cerita ini yang sekarang yang lagi rame? Ini aku ngomong yuk sampai tersendat gitu, karena harus sedih banget, ngeri banget, merinding banget. Karena aku suka sama mereka, aku nungguin dan aku selalu nonton, duduk paling depan kalau bisa, kagum-kagum sama mereka, terhibur sementara keadaan mereka seperti itu. Wah, nggak tahu deh. Teman-teman, kalian udah lihat nggak sih mengenai satu podcast ini? Nah, di dalam podcast ini mereka menceritakan tentang sisi gelap daripada Taman Safari Indonesia. Nah, buat kalian semua yang belum tahu tentang podcastnya itu, saya bakalan jelasin ke kalian semua dengan sesingkat-singkatnya dan insya Allah bakalan bisa bikin kalian ngerti gitu. Nah, di dalam podcast itu ada dua pembicara perempuan. Yang pertama ada Ibu Vivi dan yang kedua adalah Bu Butet. Nah, mereka berdua ini adalah mantan karyawan dari Taman Safari Indonesia. Di dalam podcast itu mereka menceritakan mengenai yang mereka alami selama mereka kerja di Taman Safari Indonesia. Kalian tahu, mereka kerja tapi mereka tidak pernah digaji sama sekali. Dan bahkan mereka itu nggak tahu mengenai identitas mereka itu dari mana. Karena mereka dari kecil itu udah dirawat di situ dengan didikan yang di luar nalar daripada manusia semua. Kalau semisal mereka nggak mau kerja, mereka bakalan diseret secara paksa
di rotan, dan bahkan dibuang di dalam kandang singa dan dikasih makan dengan kotoran hewan. Na'udzubillahi min dzalik ya Rob. Tempat yang sebelumnya kita tahu bahwasanya tempat tersebut adalah tempat sirkus, tempat lucu-lucuan untuk pamer-pameran, asik-asikan khususnya buat anak-anak. Ternyata tempat tersebut menyimpan satu kasus yang di luar pikiran kita semua, dan itu sampai sekarang ini masih berlanjut teman-teman. Dan saya tuh nemu satu komen yang udah saya screenshot dan kalian bisa baca di semuanya di sini. Saya bakalan tampilkan. Nah, di sini kalian baca baik-baik. Udah? Oke? Nemu satu makna yang bikin kalian tercengang? Benar. Mereka dimakan oleh singa sisa kakinya. Dan ada yang cacat sampai sekarang namanya Agus. Dan asal kalian tahu, kasus ini pernah dilaporkan oleh mereka ke pemerintahan mereka sendiri, tapi nggak ada hasil apa-apa sama sekali. Karena apa kalian tahu? Karena pemiliknya itu konglomerat cuy, banyak duitnya. So kita nggak bisa berharap apa-apa teman-teman, karena yang kita lawan ini adalah orang yang paling banyak duit. Kita hanya bisa berharap kepada Allah dan dengan kekuatan sosial media ini. Ayo bantu viralin video ini, sebarluaskan biar banyak orang yang tahu masalah ini, dan kalian bisa komen hashtag boykot Taman Safari Indonesia. Wajib, bener. Barakallahu fikum.